Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita Desa Rengket Darussalam ini kalau kita flashback ya dari sekian tahun ke tahun sampai hari ini, hampir apa yang menjadi program dan kegiatan dari kehutanan itu hampir menemukan berbagai macam kendala sehingga tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya yang ada di wilayah kita sebagaimana kita harapkan. Sehingga melalui kesempatan hari ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, tentu dalam hal ini untuk sedikit menyampaikan pandangan kami ya terkait dengan acara kita pada hari ini, yakni audiensi ini. Jadi kami sekali lagi memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Kepala yang melaksanakan atau melakukan audiensi bersama segenap lapisan masyarakat kami yang pada hari ini, yang insya Allah dari semua perwakilan sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Jadi kami mungkin ya sedikit ya menyampaikan pandangan kami ya terkait dengan transformasi ini, bahwa kami di Desa Rengket Darussalam pada saat kami ingin mencalonkan diri selaku kepala Desa Rengket Darussalam itu, kami menyampaikan beberapa visi misi. Namun terlepas dari situasi dan kondisi hutan ini, kami tidak serta-mertakan di visi misi ya. Di sana kami tidak berani berjanji ya, terutama kaitannya dengan pelepasan hutan produksi yang ada di wilayah Desa Rengket Darussalam. Jadi kami tidak pernah melakukan janji ya terhadap masyarakat kami. Namun terlepas dari itu ya, kami selaku pemerintah desa tetap berupaya bahwa ini merupakan tanggung jawab kami selaku pimpinan yang ada di Desa Rengket Darussalam, sehingga alhamdulillah kaitannya dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat selaku pengelola hutan produksi yang ada di wilayah Desa Rengket Darussalam ini, kami sudah 2 kali menghadap ke Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. Ini sebagai laporan kami kepada Pak Kepala BKPH Rinjani Barat pada hari ini ya. Kemudian ke kantor BPKH dan Pasar Bali saya juga sudah 2 kali ya, menghadap ya. Jadi segala upaya sudah kami lakukan, tentu dalam hal ini untuk menggiring sekaligus merespon aspirasi masyarakat terkait dengan lokasi atau kawasan hutan yang menjadi lahan kelola oleh masyarakat kami di wilayah Desa Rengket Darussalam. Sehingga alhamdulillah dari hasil pertemuan dan kami bersurat kepada Bupati Lombok Utara, dan itu sudah dilanjutkan kepada BPKH dan Pasar Bali dan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta, sehingga turun dari BPKH melaksanakan inventarisasi dan verifikasi ya 1 minggu ya di sini sudah melaksanakan inventarisasi dan verifikasi sekaligus pengukuran pada saat itu ya. Sehingga pada hari itu kami dengan BPKH ya, sudah mendengar, sehingga kami sampai akhir ini menunggu jawaban itu belum juga kunjung datang, ini belum realisasi. Sehingga ini mungkin kami titip kepada Bapak Kepala BKPH Rinjani Barat untuk kira-kira bisa mengkawal ya usulan masyarakat ini, karena ini sudah masuk di mejanya BPKH, juga sudah masuk di mejanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa yang menjadi perubahan nomenklatur pada hari itu yang disampaikan kepada kami, bahwa pada hari itu wacana daripada Kementerian Kehutanan itu akan berubah menjadi 2 ya. Lingkungan hidup berdiri sendiri, kehutanan berdiri sendiri ya. Sehingga dengan demikian belum bisa menjawab secara pasti ya usulan kita pada saat itu. Namun sampai hari ini saya melihat juga masih tetap ya, masih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga kami harapkan nanti mudah-mudahan ini dari pihak kehutanan
bisa merespon apa yang menjadi aspirasi masyarakat kami, dan itu sudah dilakukan inventarisasi oleh BPK. Nah, kenapa ini kami utarakan pada hari ini? Ya, kami ingin supaya apa yang menjadi aspirasi masyarakat kami dan itu sudah ditindaklanjuti oleh BPKH, harapan kami minimal itu sudah direalisasikan, baru kita adakan mungkin ya kegiatan lanjutan kita di Desa Rempeyek Besar. Nah, sehingga ini yang menyayangkan bagi kami selaku pimpinan di sini. Ya. Sementara perjuangan kita, usulan kita sampai hari ini belum ada respon, belum ada kepastian. Nah, lalu sekarang masuk lagi akan kita tawarkan program kepada kita pemerintah desa, yakni tentu kepada masyarakat selaku penggarap lahan dan produksi. Sehingga mau kami sebenarnya yang dari kehutanan segera realisasi, sehingga oleh masyarakat kami melihat perjuangan kami, pekerjaan kami, kerja kami dilihat itu sebenarnya, sehingga ada dia imbang ya, pemilih kita dengan pemilih masyarakat. Ini mau kita sebenarnya Pak Kepala ya. Supaya jangan hanya pemilih kemauannya kita saja yang kita tawarkan kepada masyarakat, sementara kemauannya masyarakat ini juga kita tidak respon. Nah ini sehingga harapan kami cepat atau lambat, ini harapan kita, usulan yang sudah dilakukan inventarisasi itu segera adanya direalisasikan. Ini harapan kita. Yang pertama Pak Kepala. Kemudian yang kedua perlu kami sampaikan kaitan dengan transformasi ini ya. Jadi transformasi ini pada prinsipnya kami setuju. Kami setuju selama transformasi itu tidak membebani masyarakat dan tidak merugikan masyarakat. Tetap kami setuju Pak. Jadi kami bohong kalau kita tentang lebih-lebih ini adalah untuk kemajuan desa kita. Ini untuk kesejahteraan masyarakat kita. Tetap ini akan kita bisa kawal. Nah, tetapi dengan catatan di sini bahwa transformasi itu kita lakukan mungkin tidak dengan koperasi, tidak dengan koperasi kompak sejahtera. Karena dari dulu ya kita agendakan, kita wacanakan kemitraan itu sebenarnya bersama Bumdesa selaku perpanjangan tangan pemerintah desa. Namun di sisi lain, karena saya melihat bahwa yang mendapatkan Kulin KK itu adalah koperasi kompak sejahtera. Kulin KK itu adalah pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan. Yang dapat itu adalah koperasi kompak sejahtera bersama BKPH Rinjani Barat. Yang kalau tidak salah waktu itu yang diajukan dalam permohonan di Kulin KK itu luasan lahan itu adalah 623,25 hektar itu, dengan jumlah penggarap 381 KK. Itu sesuai dengan keputusan Kementerian Kehutanan tahun 2018 terkait dengan Kulin KK yang diberikan kepada Koperasi Kompak Sejahtera dan BKPH Rinjani Barat. Nah, sehingga sekarang kalau ini kita kembali ya kepada Koperasi Kompak Sejahtera, terus terang kami trauma, termasuk masyarakat kami masih trauma kalau kita limpahkan kembali kepada Koperasi Kompak Sejahtera. Karena selama ini koperasi kita ini tidak mendapatkan respon yang luas terhadap masyarakat kita. Nah, sehingga harapan kami transformasi ini apakah nanti melalui badan usaha milik desa ataukah melalui kelompok. Ini mungkin yang perlu nanti kita sepakati secara bersama-sama. Tadi saya sudah tanya kepada Pak Kepala, apakah nanti transformasi ini kita diarahkan tanam kayu? Tidak, kita tetap tanaman ini. Kopi kita pelihara Bapak-Bapak sekalian. Hanya sekarang kita punya izin, artinya kita punya legalitas sekarang. Ketimbang sekarang ini kita kerja tanpa adanya legalitas kita, tanpa ada perlindungan hukum. Legalitas pageh, pengkuh, lalu tidak ada kekuatan hukum kan sama juga tidak ada artinya. Sehingga dalam hari ini mari kita bersama-sama pikirkan. Tetap kita lahan ini kita kerja, ya. Tapi nanti dia punya izin, sehingga ini nanti kita mohon nanti arahan yang lebih panjang lebar nanti dari
transformasi. Sehingga ini kami sampaikan pada hari ini, mungkin harapan kami ya tidak melalui Koperasi Kompak Sejahtera. Kalau melalui Koperasi Kompak Sejahtera, oke, bisa, karena ini sudah ada badan hukum, silakan. Tetapi kami di sini kami sarankan, bukan kami yang meresapel Pak, kalau koperasi, karena secara hukum kami salah, karena koperasi itu punya badan hukum. Jadi kalau kami pemerintah desa ujuk-ujuk melaksanakan resapel terhadap Koperasi Kompak Sejahtera, kami secara hukum salah. Karena dia punya perlindungan hukum, dia punya badan hukum, sehingga koperasi itu tidak bisa dia bernaung di bawahnya BUMDes. Tidak bisa dia sebagai subunitnya BUMDes, tidak bisa, karena dia memiliki badan hukum tersendiri. Nah, sehingga dalam hal ini kami sarankan, kalau memang transformasi ini diarahkan untuk Koperasi Kompak Sejahtera, saran kami yang pertama, silakan musyawarah luar biasa dulu, sesuai dengan aturan yang ada di koperasi. Kedua, rak dulu laporan akhir tahun, biar kita tahu berapa untung rugi, laba ruginya berapa. Karena dulu koperasi ini mengelola beberapa unit usaha, baik itu kayu tumbang, baik itu PNBP pernah dikelola. Nah, kalau sekarang ujuk-ujuk kita resapel, kita rubah, kan sama halnya cuci tangan kita. Kok kita pemerintah desa sejauh itu cara kita? Itu salah besar kami selaku pemerintah desa, karena kita melanggar hukum. Sehingga ini mudah-mudahan ini menjadi analisa kita bersama bagaimana ke depan terkait dengan transformasi pengelolaan hutan produksi yang ada di wilayah kita. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, kami di sini sedikit tidak memahami terkait dengan keputusan Kementerian Kehutanan terkait dengan Kulin KK. Ya. Jadi kalau kami lihat di Kulin KK itu, ya, kalau di sana itu di poin 15 atau 14 kalau tidak salah itu ada monitoring dan evaluasi ya terhadap lembaga yang diberikan Kulin KK itu. Nah, kalau selama 5 tahun itu tidak bisa menjalankan NKK-nya, ya, yakni naskah kesepakatan kerjasama, ya itu bisa ditinjau ulang, bisa dicabut gitu. Sehingga saran kami pada kesempatan hari ini, karena ini sudah 5 tahun lebih dari tahun 2018 Kulin KK keluar, kami anggap tidak berjalan dengan maksimal, dengan efektif. Mungkin ini saran kami, mari kita tinjau ulang, ya. Ya, daripada keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan kepada Koperasi Kompak Sejahtera bersama BKP Haringga Barat. Ya. Nah, sehingga kami anggap itu tidak berjalan dengan baik. Ya. Sehingga ini menjadi celah kita untuk mungkin bisa melakukan peninjauan ulang terhadap keputusan kementerian itu. Sehingga kami tawarkan di sini, ya, kalau memang kita sepakat, sebenarnya kami tawarkan BUMDes, ya. BUMDes, karena warga masyarakat ini yang mengelola persoalan ini adalah desa. Itu kalau di masyarakat. Karena dari dulu warga masyarakat kita sudah menunggu sebenarnya Pak. Kalau yang pemerintah desa yang mengelola, silakan. Itu persoalannya. Sehingga kalau kita limpahkan kembali kepada Koperasi Kompak Sejahtera, ini yang membuat kami menjadi trauma kita. Kenapa kami trauma? Ya kalau suku-suku dia bisa berjalan, kalau tidak kembali lagi seperti tahun lalu. Ini yang kita khawatirkan. Kemudian selanjutnya pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan juga kepada Bapak Kepala BKP Haringga Barat. Jadi kita sebenarnya masyarakat kami Desa Lekek Salam ini, ya bongo-bongo sebenarnya Pak. Udah diatur sebenarnya masyarakat kami ini. Kalau selama itu dia tidak merugikan masyarakat kami dan cara komunikasi, koordinasi kita secara baik. Tapi kalau ditunjukkan dengan cara-cara kurang arif, ya seperti pengerusakan tanaman, ada intimidasi dan sebagainya. Ini yang membuat masyarakat kita menjadi sulit diatur, Bapak sekalian.
Contoh ini kemarin das Pak, tidak bisa berjalan dengan maksimal das kita kemarin. Itu salah satu sampai saya turun gunung Pak untuk membentuk KTH itu. Saya bantu Pak direkturnya kemarin dari PT Akar Mas itu. Tapi ternyata tidak bisa direspon dengan positif sama masyarakat kita. Karena di sana ada penekanan tanah kayu. Sementara kopi kita sudah berhasil. Ini persoalannya. Nah, sehingga kalau ini kita tetap kopi kita tetap, kemudian jangan dipaksakan untuk tanam kayu kembali. Saya rasa mungkin bisa semua menjalankan nanti untuk transformasi. Ini mungkin perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Saya yang bertanya kepada masyarakat, kira-kira tak terima transformasi ini atau D, melamun catatan dengan tanaman kita tetap. Mungkin nama satu. Ya. Mari kutonnya asal dari rugian kita. Atilaan tetap tanggawe, ubi tetap tanggiara. Tinggal nanti kewajiban kita PNBP, pendapatan negara dan pajak. Ini yang nanti akan kita sepakati. Si tebing nono wanita disuang 2.500 Pak, rencana per are, berarti 250.000 per hektar. Nah, itu kalau saya lihat masyarakat kita sudah hasilnya sudah melimpah Pak sekarang. Mungkin kalau nilai 250 per hektar mungkin ya diokekan, di ACC kan masyarakat. Tinggal kita jalan terus Pak sebenarnya. Sehingga ini mungkin mudah-mudahan apakah nanti dari kelompok yang baru ya. Nah, karena kami kalau seperti yang kami sampaikan tadi, maaf bukan kami mendiskreditkan operasi kelompok sejahtera, karena ini memang kenyataan kita di lapangan ya. Di lapangan ini sudah betul pada masyarakat ini. Sehingga masyarakat ini pada hari ini mau pengelolaan ini oleh pemerintah desa, dan pemerintah desa akan kita limpahkan kepada Bu Desa. Dan kita sudah melakukan dari perdes Pak. Di Bu Desa sudah ada perdesnya ketika kemitraan. Sehingga sekarang tinggal kita melakukan transformasi dari kemitraan itu sekarang menjadi perizinan sekarang. Ini mungkin perlu kami sampaikan pada hari ini Bapak sekalian. Sehingga sekali lagi kami ingin pertegas kembali ya, terkait dengan beberapa hal. Di sini kami melihat Kuring KK itu diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan pada tanggal 10 September, pada salah 10 September tahun 2018 ya. Ini yang diberikan kepada Koperasi Kelompok Sejahtera, kemudian bersama DKPH Rinjani Barat ya, pada waktu itu ya. Sehingga saya melihat kemitraan itu memang betul tidak berjalan dengan efektif ya. Sehingga ini harapan kita sekarang kita mulai dari nol ya. Apakah nanti kita mulai rekrutmen KTH kita yang baru ya. Semua nanti kita mulai dari nol kalau memang kita sepakat nanti ya. Kami terus terang Bapak sekalian, saya tidak enak juga menentang apa yang menjadi kebijakan Kementerian Kehutanan. Saya tidak berani menolak mentah-mentah. Kenapa? Konsekuensi hukumnya berat. Kenapa saya katakan konsekuensi hukumnya berat? Namun yang baik itu kita, untuk tentara ngusir kita, apa kita menjawab? Sementara kita tidak punya alas hak untuk kita mempertahankan tanah ini. Sehingga maling bahasa kerokan, bongo-bongo tentang yang hadir dan laku kita selamat kita, anak jangan selamat menikmati hasil. Ini prinsip Sunan itu tengah pada hari ini Bapak sekalian. Aku mikiran kemelek kepada, aku mikiran kemelek yang utama. Namun tentang kemelek utama, tentu konsekuensinya tanah itu pada ini. Yang tak tebing das saya mencoba turun gunung ya, menyampaikan, memberikan pandangan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tapi alhamdulillah ada 3 kelompok kemarin itu memang jalan. Cuman sayang tanaman kita banyak yang mati Pak. Semua warga kita tanam sebenarnya. Cuman tanaman kita banyak yang mati pada saat
masa kemarau kemarin. Akhir musim hujan. Ya, sehingga nanti ya mudah-mudahan nanti Bapak-Bapak sekalian nanti kita dengarkan lebih luas penyampaian dari Bapak Kepala BKPHI dari Barat. Inti di sini Pak kami tawarkan sebenarnya untuk program transformasi ini kita mungkin sepakati batasnya ini Pak. Kalau bisa kita asosiasikan atas gumuk Pak, selatan yang gumuk, yang di bawah oke yang masih zona merah. Tetapi jangan kita sama ratakan atas dengan bawah, supaya ada apa? Karena di bawah ini kita sudah mulai perjuangan di BPKS dan Kementerian Pertanian. Kemudian yang di bawah ini juga ada lahan yang sudah bersertifikat. Nah, sehingga kami tawarkan pada Pak Kepala BKPHI dan Barat, oke, transformasi ini kita fokus di atasnya gedung, di bawah kami sarankan tidak usah dulu, sekalipun ini masih ada sebagai statusnya hutan, hutan produksi. Dan perlu kami ingatkan kembali juga, yang di bawah gedung ini ada beberapa hektar yang masuk sebagai status quo Pak. Kalau tidak salah kurang lebih 80 hektar itu masuk dalam status quo. Nah ini sampai hari ini juga belum ada titik terang ya, dari dulu ya, tentang status quo kita ini. Ya. Nah, sehingga harapan kami karena di bawah gumuk ini ada yang sudah bersertifikat, ada sudah apa pajaknya sudah dibayarkan karena sudah ada SPPT. Nah ini yang kami tawarkan pada hari ini. Oke, kita terima transformasi ini, tapi kita fokus di atas gumuk. Supaya tidak apa simpang siur nanti di atas hutan produksi, di bawah juga hutan produksi. Sementara satu sisi ada yang sudah punya SPPT, ada yang sudah bersertifikat. Nah ini kaitannya dengan sertifikat ini yang masuk sebagai apa konflik teknologi ini. Kami mohon juga dari pihak utama supaya betul-betul serius menangani persoalan ini. Ya. Karena masyarakat kami ini sampai hari ini jadi korban, sekalian. Masyarakat kami nebang kayu di wilayah bawah yang sudah bersertifikat ditangkap, mau dipenjarakan. Sementara masyarakat kita ini tidak tahu menau, dia tahunya tahu sertifikat. Kalau sudah sertifikat, berarti sana sudah hak milik. Nah ini kami mohon supaya ada apa ya tindak lanjut, ya, supaya masyarakat kita tidak menjadi korban terus. Ya. Nah, satu sisi sudah sertifikat, sisi lain kita masih dianggap klaim zona merah. Nah, sehingga ini yang menjadi polemik, sehingga ini berkembang ya, yang kita sebut dengan isu apa konflik teritorial yang ada di wilayah kita desa yang bersama. Ya. Sehingga mudah-mudahan ini semua ya tentu ada penyelesaian secara independen dari pihak-pihak terkait. Pertama dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian, kemudian bersama BPN. Karena kalau kita melihat Pak, yang berseteru ini sebenarnya kehutanan bersama BPN. Kalau masyarakat ini sebenarnya tidak tahu apa-apa, cuma masyarakat kita yang jadi korban. Sehingga dalam hal ini ya kami mohon pengawalan dari kehutanan. Mudah-mudahan ya supaya ini semua menjadi terang benderang, ya. Terutama terkait dengan pendidikan yang ada di masyarakat kami yang sudah bersertifikat melalui Corona tahun 1986. Ada kurang lebih 100 persil ya. Jadi kemarin kami sudah lampirkan sebagai sertifikat untuk kami ajukan di BPKH dan Pasar Bani ya. Sehingga ini kami terus perjuangkan Bapak sekalian, yang mudah-mudahan nanti ada apa jawaban pasti dari Kementerian Pertanian terkait dengan usulan kita yang sudah masuk. Namun sekarang kami laku selaku penggarap lahan hutan produksi ini, kita satu orang kamera kita, satu pendapat, nenek dengan lokat isu-isu berkembang dari luar. Karena ini yang menjadi beban kita Pak. Masyarakat kita yang sudah menerima, ada masuk lagi provokator. Itu yang apa mengkompori warga kita. Sehingga kayak kemarin di situ ada sudah menanam, masuk provokasi, akhirnya ada yang menolak. Sehingga kita laku
Baik dengan kami selaku pimpinan kepada saya lebih dulu. Saya kira-kira pakai saduan provokator atau kami selaku pemerintah desa siksa. Nah ini memang kami lakukan kepada selaku mereka bisa diatur, mengatur, mana sama yang sebenarnya pemerintah desa. Muntah mau siksa saling atur, insya Allah dalam apa sulit. Terlebih dengan kemauannya dari kehutanan tentang transformasi. Dia nyampe tanya kepada, dia nyanyurkan alat apa? Sengon, mahoni. Tadi saya sudah tentang di dalam ruangan tadi. Menal kayu angkok pak, dia kan siap. Siap tentang nama kepala tuh nih. Lagu mentanaman kopi tetap. Ya. Atau tapi kami alat baris yang mana-mana perajak kerada satu apa fungsi hutan tidak hilang seperti katanya hutan. Oke. Ayo mata media ketemu saling atur. Kepada enggak aman, ya. Dilindungi secara hukum. Ya. Nah nanti tentu setelah ini ada sosialisasinya tentang tindak lanjut kepada transformasi perhutanan sosial ini Bapak sekalian. Lebih kita di sini ya sudah ada KUPS kita, ya, kelompok usaha perhutanan sosial yang ada di Sumber Barat yang dikelola oleh saudara kami Bapak Widianto. Ini sudah luar biasa. Saya anggap kemajuannya signifikan. Kita beberapa kali sudah dikunjungi oleh beberapa daerah. Ini contoh real Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi mari jangan kita memandang dari apa tentang kegiatan kehutanan. Selama ini kehutanan kan kali baikin katanya ini. Kemarin bahasa wah kesan pasti hasilnya sebenarnya. Mau beli lahan si resmi. Mau beli tanah, mau kata ke haji isi hasil tanah DKI. Sementara belum ada apa upeti retribusi yang masuk kepada Kementerian Kehutanan termasuk kepada kita pemerintah desa. Selama ini kami belum pernah tapen kepada kopi sekilo dari upeti yang masuk desa belum. Padahal di sisi lain kami lindungi kepada. Kalau ada macam-macam menegosiasi kepada kami yang di depan. Pemerintah desa itu karena kita secara hukum, secara undang-undang punya legalitas sesuai dengan Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Kita punya hak otonomi di sana. Nah, sehingga agar segala sesuatu yang apa mau kita laksanakan di wilayah hutan dan produksi itu harus melalui kami pemerintah desa. Tidak bisa tanpa melalui kami pemerintah desa karena kita secara undang-undang punya legalitas formal secara hukum. Sehingga alhamdulillah dari Pak Kepala BKP Haryana Barat ya, itu semua sudah dilakukan kepada kita dan beliau menyampaikan kepada kita untuk bagaimana ke depan transformasi ini bisa kita jalankan. Kita punya izin sahabat sekalian dan kami berikan masukan kepada Pak Kepala karena lain menjadi warga ini KTH kartu tanda anggota. Sampai hari ini belum Pak. Nah, sehingga ini yang membuat masyarakat trauma. Sehingga nanti kalau sudah izin resmi, harapan kita KPA ini Pak sudah bisa diberikan kepada masyarakat penggarap kita. Ini harapan kita. Nah, sehingga nanti punya legalitas yang dipegang oleh masyarakat kita. Nah, dan pada nggak beda sertifikat nggak beda. Lalu sebenarnya hampir pada dengan hak milik Bapak sekalian. Ini bisa Bapak wariskan kepada itu Bapak sekalian nanti. Kalau kepada sudah meninggal. Nah, sehingga ini tidak perlu dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Mari apa yang dilakukan oleh BKP Haryana Barat di tempat kita, Desa Rekejo Salam, terutama pada tadi pengarah dan produksi. Mari nanti kita lihat apa yang disampaikan nanti. Apa yang masih ragu nanti pada bisa sampaikan nanti di sesi diskusi kita, di sesi dialog kita ya. Jadi berhak pada nyampean nanti. Apa unek pada sampean? Sehingga nanti bisa dijelaskan oleh PKP Haryana Barat. Ya. Nah, kami mohon Pak Nyoman juga supaya pengawalan program-program yang ada di kami Desa Rekejo Salam, ya hentikanlah dengan kekerasan, ya atau hentikanlah dengan nada-nada tinggi dan sebagainya. Karena ini yang membuat masyarakat kami menjadi takut dan trauma. Jadi mari kita lakukan persuasif ini secara intern ya,
secara arif dan bijak, sehingga masyarakat kita ini ya dengan cepat nanti menerima apa yang jadi program kita. Itu saja mungkin saran dan masukan dari kami selaku pemerintah desa. Jadi mudah-mudahan dari apa yang disampaikan tadi Bapak-bapak dapat bayangan, sehingga nanti dari hutan ini ya, kita pemerintah desa beri tamu asli Bapak sekalian. Karena aku 4 tahun menjabat ini, dia tamu asli sih sama Pak desa ini. Asing ini masih artinya dinikmati oleh DP Pada ya. Sementara di sisi lain hutan juga tadi hanya tahun berapa dulu pernah menerima ya. Sehingga ini harapan kita mungkin nanti melalui PNBP ini nanti berapa kita sepakati itu nanti ini menjadi teknis bagi masing-masing kelompok nanti dan yang kita sepakati bersama. Intinya ya, transformasi ini ya kami pada prinsipnya mendukung ini Pak Kepala. Tinggal nanti harapan kita teknisnya bagaimana, ya sistemnya bagaimana, mekanismenya bagaimana, tentu itu melalui sosialisasi berikutnya. Ya. Ini mungkin dari kami sekalian, mari kita selalu ikuti apa yang menjadi kemauan pemerintah, ya, terutama dalam hal peningkatan atau upaya peningkatan kesejahteraan kita. Ya. Jadi tidak mungkin kami selaku pemerintah desa ya menerogen itu kepada tidak mungkin ya. Dari mata mereka B tata sejahtera, B tata aman, terutama terkait dengan pengelolaan hutan produksi. Karena selama ini kita belum memiliki legalitas formal terkait dengan pengelolaan lahan kita. Sekarang mudah-mudahan melalui perizinan ini ya tentu kita dilindungi secara hukum ya. Dan kita punya kewenangan dan punya hak di sana ya. Ini mungkin dari kami saran dan masukan untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lebih banyak mendengarkan wejangan dan arahan dari Bapak Kepala BKP Hari dan Barat, dan nanti mudah-mudahan juga dari Pak Ketua DPD juga bisa memberikan saran dan masukan. Intinya dari penyampaian kami tadi, kami menyampaikan permohonan maaf. Mungkin ada di antara penyampaian kami tadi ada hal yang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Bahwa itu semua kami sampaikan untuk kebaikan kita semua. Jadi kami tidak ingin ini terulang terus, kegagalan terulang terus, kami tidak ingin seperti itu. Dan kita ingin PADES kita ini terus bisa meningkat. Karena selama ini PADES kita hanya bersumberkan PAMDES, ya, pasar dan pasarda, dan itu pun nominalnya sedikit. Sehingga harapan kami nanti melalui transformasi ini nanti bisa kita melakukan kerjasama sehingga nanti ada retribusi yang masuk desa. Ini harapan kita. Mohon dukungan Bapak Ibu sekalian agar desa kita ke depan menjadi desa yang mandiri, yang masyarakatnya sejahtera. Demikian bila itu dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.